Pembangunan fisik di kawasan pantai utara Jakarta berkembang secara cepat seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan fungsi dan aktivitas terkait ekonomi. Salah satu kawasan di pantai utara Jakarta yang menjadi pusat kegiatan ekonomi terkait mobilitas barang adalah Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada paruh waktu tertentu, kegiatan bongkar muat barang dari kapal terganggu oleh fenomena alam banjirop yang melanda kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Selain sebagai pusat kegiatan bongkar muat barang ke kapal laut untuk tujuan di berbagai wilayah di Indonesia, Pelabuhan Sunda Kelapa saat ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan bahari di kota Jakarta. Banyak turis dan komunitas yang berkunjung untuk melihat dan merekam aktivitas bongkar muat barang sebagai daya tariknya. Salah satu komunitas yang merekam daya tarik ini adalah komunitas lukis cat air. Komunitas ini menggunakan cat air sebagai media untuk merekam gambar objek perahu dan kegiatan bongkar muat. Merekam objek dengan menggunakan media cat air di atas kertas memerlukan keterampilan teknis yang sangat penting, karena melukis dengan menggunakan media cat air diperlukan kemampuan untuk menggunakan air untuk mencampur warna agar menghasilkan lukisan yang unik dan menarik. Sebagai salah satu lokasi bongkar muat barang dan salah satu destinasi wisata sejarah dan bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa dihadapkan pada ancaman air laut yang melimpas ke daratan. Fenomena ini berjalan secara berulang. Hal ini disebabkan oleh pasang maksimum air laut karena faktor astronomis, diferensial, gravitasi bulan dan matahari, gelombang tinggi di pantai karena faktor angin maupun gabungan kedua faktor di atas.
Apa yang dimaksud dengan banjirop? Banjirop ini merupakan hal yang sering terjadi di pantai utara Jawa. Banjirop atau sering disebut juga sebagai coastal flood itu adalah banjir di daerah pantai karena naiknya permukaan laut. Penyebab utama terjadinya banjirop adalah pasang maksimum air laut. Faktor apa saja yang menyebabkan banjirop? Kita tahu bahwa air laut mengalami pasang dan surut karena pengaruh dari gravitasi bulan, atau tepatnya adalah diferensial gravitasi. Karena gravitasi bulan ini menyebabkan setiap titik di bumi ini itu mengalami gaya gravitasi, dan pada arah yang mengarah ke arah bulan, gaya gravitasi itu menyebabkan air menjadi pasang ke arah bulan tersebut. Sedangkan di sebaliknya, gaya gravitasi itu menyebabkan air laut menjadi pasang juga, tetapi menjauhi arah bulan. Sehingga kalau kita lihat secara diagram, maka permukaan air laut tersebut akan cembung ke arah bulan dan juga menjauhi bulan. Sedangkan pada arah yang lain, itu air laut menjadi surut. Bagaimana siklus harian dan bulanan pasang surut air laut? Pasang dan surut itu terjadi 2 kali. Rata-rata berjeda 6 jam. Jadi kalau pagi hari pasang, maka tengah hari kemudian surut. Kemudian pada saat awal malam itu pasang lagi, kemudian tengah malam surut lagi. Jadi siklus seperti itu yang menyebabkan air laut dan pasang dan surut. Tetapi ada saat-saat pasang itu menjadi maksimum pada saat posisi bulan atau gravitasi bulan diperkuat oleh gravitasi matahari. Terutama adalah pada saat bulan baru dan juga bulan purnama. Tetapi dari analisis posisi bulan atau ephemeris bulan dan matahari, kondisi pasang maksimum ini juga terkait dengan deklinasi bulan. Nah, deklinasi bulan ini juga berpengaruh. Apakah ada faktor lain yang dapat meningkatkan risiko banjirop? Pasang maksimum itu bukan satu-satunya yang menjadi penyebab banjirop. Banjirop itu selain pasang maksimum yang menyebabkan tingginya permukaan air laut, juga bisa dipicu atau diperkuat dengan adanya kondisi cuaca buruk di laut. Kalau misalkan pasang maksimum, tinggi air laut menjadi maksimum, kemudian ditambah dengan kondisi cuaca buruk di laut, maka berpotensi bahwa banjirop itu akan menyebabkan air melimpas ke daratan lebih jauh dan mungkin lebih tinggi. Ini yang perlu diwaspadai. Bagaimana model pasang maksimum dan potensi banjirop di wilayah Pantura? Dari karakteristik pasang dan surut di Jakarta dan di Surabaya dengan data jangka panjang hampir 20 tahun, itu diketahui bahwa siklus pasang maksimum ini akan berpengaruh pada terjadinya banjirop, dan pasang maksimum tersebut terkait dengan posisi bulan dan posisi matahari. Maka kemudian pusat riset antariksa ini bisa membuat model pasang maksimum yang disebabkan oleh konfigurasi posisi bulan dan matahari. Dan konfigurasi itu didasarkan pada saat fase bulan purnama atau bulan baru, atau pada saat deklinasi bulan paling utara atau paling selatan,
dan dengan kombinasi jarak minimum atau jarak terdekat bulan terhadap bumi. Dan dengan kondisi tersebut bisa diperkirakan, dan ini sudah dibandingkan dengan kejadian pasang maksimum dari data Jakarta dan Surabaya, itu cukup baik digambarkannya. Dan juga kejadian banjir rob terbaru selama tahun 2022 itu juga bisa diperkirakan dengan baik. Hal yang perlu diwaspadai di daerah pantai terkait dengan banjir rob adalah peringatan dini terkait dengan kondisi bulan dan matahari yang berpotensi menimbulkan pasang tinggi, kemudian juga dengan mewaspadai cuaca buruk di pantai yang menyebabkan gelombang tinggi. Kombinasi antara pasang tinggi dan gelombang tinggi ini yang berpotensi menyebabkan banjir rob yang lebih tinggi dan lebih melimpas relatif jauh ke daratan.